Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Muhasibi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen Toko Bangunan. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan anggota dari tim kami, yaitu untuk yang pertama yaitu saya pribadi, Abdurrahim Muhasibi, lalu ada teman saya, Denny Nur Ramadan, dan teman saya, Denny Sunandar. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ringkasan masalah. Di slide ini, kita akan membahas kenapa sih proyek ini ada, kenapa sih proyek ini dibuat dan harus diselesaikan. Nah, itu akan dibahas di slide ini. Di proyek ini, kami menarget atau klien dari proyek ini yaitu adalah toko bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Toko bangunan ini berdiri pada tahun 2010, jadi sudah sekitar 10 tahun berdiri. Sejak awal dibangun sampai sekarang ini, pengelolaan data yang dilakukan yaitu secara manual, melakukan pencatatan di setiap pengelolaan data, entah itu data dari pegawainya, data barang, maupun data transaksi. Namun, dengan seiring berkembangnya toko bangunan ini, jumlah data yang dikelola semakin banyak. Tak hanya pegawai yang bertambah, namun jumlah data barang yang masuk dari supplier juga bertambah, sehingga menyebabkan data transaksi yang setiap harinya juga semakin meningkat. Untuk itu, perlu dibutuhkan sistem yang membantu pemilik toko untuk mengelola toko bangunan kemuning ini. Jadi, di ringkasan masalah ini kita mendapat beberapa masalah, sekitar 3 masalah. Yang pertama yaitu berkaitan mengenai pengelolaan data, yang kedua yaitu mengenai jumlah data, dan yang ketiga yaitu mengenai transaksi yang semakin harinya semakin meningkat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini terdapat lampiran berupa nota. Jadi dalam pengelolaan transaksinya saat ini toko bangunan menggunakan 3 nota, yaitu untuk customer atau pelanggan, yang kedua yaitu untuk toko, dan yang ketiga yaitu untuk gudang. Jadi untuk pencatatan pengelolaan transaksi ini sangat rumit atau tidak efektif karena harus menggunakan 3 nota. Untuk itu, nantinya di sini dengan sistem ini kita akan mempermudah pengelolaan transaksi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai daftar absensi dari pegawai. Di sini selain dijadikan sebagai daftar absensi juga dijadikan sebagai bukti untuk penggajian karyawan. Di sini terdapat 3 macam karyawan, yaitu yang pertama adalah mandor, yang kedua yaitu adalah kuli, dan yang ketiga adalah kasir. Nah, jadi diharapkan dengan adanya sistem ini nanti akan mempermudah sistem penggajian. Pemilik toko tidak harus mencatat secara manual setiap harinya di setiap minggunya dari pegawai-pegawainya. Nah, di sini kami hanya mencantumkan 2 lampiran karena sebenarnya waktu observasi atau wawancara kami mencoba untuk meminta data berupa pencatatan barang apa saja yang ada di toko tersebut, namun tidak diberikan izin oleh pemilik toko tersebut. Jadi hanya 2 lampiran ini yang boleh difoto atau dilampirkan dalam proyek ini. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi. Jadi setelah observasi kami yang berupa wawancara yang dilakukan beberapa kali, kami memiliki ide untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen yang dilengkapi dengan beberapa fitur, antara lain yang pertama yaitu login, yang kedua yaitu pengelolaan data, yang ketiga berupa laporan, dan yang keempat itu pendapatan, dan yang terakhir adalah berupa transaksi. Nah, di login ini, kenapa sih perlu login? Karena nantinya di website ini terdapat 2 user atau 2 jenis user. Untuk yang pertama yaitu user yang sebagai admin, dan yang kedua adalah user yang sebagai karyawan yang berada di depan toko yang nantinya digunakan untuk mempermudah transaksi dengan customer. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pengelolaan data karyawan, absensi, dan juga barang. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan laporan. Nah, di laporan ini terdapat beberapa laporan, yaitu laporan absensi dari pegawai tersebut, di mana di laporan absensi tersebut nanti dapat dicetak slip gaji untuk masing-masing pegawai di setiap bulannya, juga dapat di setiap harinya atau di setiap minggunya. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan mengenai barang, barang-barang mana saja yang sering dibeli, yang menghasilkan untung terbanyak, yang terjual terjual dalam jumlah banyak di setiap minggunya atau setiap bulannya, itu terdapat di laporan barang. Nah, selain itu juga fitur yang keempat yaitu mengenai pendapatan. Jadi di sini pemilik toko dapat mencetak laporan pendapatannya, di mana pendapatan ini terdapat pemasukan dan pengeluaran rinci
dari transaksi yang dilakukan oleh customer maupun pembelian ke supplier. Dan yang terakhir adalah mengenai transaksi itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita membahas mengenai development. Jadi pada pengerjaan proyek ini, untuk nama proyeknya kami namai dengan Sistem Informasi Manajemen Toko Bangunan. Untuk waktu pengerjaan proyek yaitu dimulai pada 7 Februari dan selesai pada 8 Juni 2020. Untuk timnya dikerjakan dengan 3 orang, dengan saya yaitu sebagai ketua tim project dan 2 teman saya sebagai anggotanya. Dan untuk metode pengerjaan proyeknya kami menggunakan Agile atau Scrum. Nah, metode ini kami gunakan karena menurut kami ini cocok dengan proyek yang sedang kami kerjakan, karena pada observasi di toko bangunan ini kami tidak mendapatkan sepenuhnya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi untuk mendapatkan informasinya kami lakukan secara bertahap. Untuk itu, untuk menghemat atau mengefektifkan dalam pengerjaan proyeknya, kami mengerjakan dulu fitur-fitur yang sudah kita dapatkan informasinya. Jadi kita melakukan pengerjaan fitur, lalu kita upload atau kita laporkan kepada pemilik toko, lalu kita mendapatkan report, dan kita akan memperbarui apabila terjadi bug atau terjadi perubahan kepada fitur-fitur tersebut. Nah, jadi kami dalam mengerjakan proyek ini menggunakan metode dari Agile. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai proyek kami. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.